Melihat jimat terbang ini, lelaki gelap dan pemilik kios penjual itu tampak tergerak. Pandangan mereka terhadap Hanli menjadi jauh lebih serius. Lagi pula, mereka yang memiliki jimat tingkat tinggi dasar tidak mungkin bukan siapa-siapa. Baiklah, saya akan menukarnya. Ucap pria berkulit gelap itu sangat lugas. Dengan pandangannya yang jelas menguntungkan, siapa yang tidak akan menukarnya. Namun sebelum kita bertukar, aku ingin mencoba sesuatu yang pernah kau katakan sebelumnya. Apakah pecahan harta karun ini akan menghalangi benda tersembunyi untuk menyerap ki spiritual dari dunia luar? Jika benar, aku akan segera menukarnya. Jika tidak benar, aku tidak akan menanggung kerugian dan menukarnya. Ucap Hanli. Pria berkulit gelap itu terkejut ketika mendengar perkataan Hanli. Namun setelah mendengar dengan jelas isi perkataannya, dia tersenyum. Kata-kata yang kuucapkan mengenai efek benda ini semuanya benar. Jangan ragu untuk mengujinya. Ucap pria berkulit gelap itu berbicara dengan percaya diri. Ketika Hanli mendengar ini, dia tidak lagi segan. Dia mengeluarkan benda yang menyerupai cangkir anggur dari tubuhnya. Dia kemudian mengambil kain dan menutupinya, menunggu sampai setelah cangkir anggur menghilang. Hanli mengeluarkan jarinya dan memadatkan bola putih spiritual seukuran kacang. Dia dengan lembut menjatuhkannya ke kain, mengakibatkan bola cahaya itu benar-benar menghilang, seolah-olah telah ditelan. Ketika Hanli melihat ini, wajahnya menunjukkan ekspresi gembira. Dia dengan ringan meraih kain di tangannya dan melepaskannya. Gelas anggur muncul, dan bola cahaya yang menghilang beberapa saat yang lalu mengalir di dalamnya. Tidak buruk, kakak tidak berbohong. Aku menginginkan pecahan harta karun ajaib yang hancur ini, sedangkan jimat terbang ini, itu milikmu. Ucap Hanli mengambil kain itu dan menyimpannya. Setelah itu, dia menangkupkan tinjunya ke arah pria gelap itu. Bagus, dirimu orang yang cukup jujur, ucap Hanli. Ketika lelaki berkulit gelap itu mendengar ini, dia merasa bangga dan menundukkan tubuhnya untuk mengambil jimat terbang itu. Setelah dia buru-buru memeriksanya untuk memastikan itu bukan palsu, dia tersenyum. Hanli tersenyum tipis dan tidak mengatakan apapun lagi. Dia berbalik dan menerobos kerumunan. Namun sebelum dia melangkah beberapa langkah, dia mendengar beberapa komentar dari kerumunan. Orang ini bodoh, benar-benar menukar jimat bermutu tinggi dengan barang yang sangat lemah. Benar sekali, pecahan itu sangat kecil. Apa gunanya? Tidak ada gunanya menukarnya dengan benda seperti itu. Jangan berkata seperti itu. Mungkin dia punya cara yang cerdik untuk memanfaatkannya. Ucap orang-orang di kerumunan tak bisa berhenti berbicara setelah apa yang mereka lihat. Ketika Hanli mendengar ini, dia menjepir beberapa kali dalam hatinya. Bagaimana mungkin para kultivator ini tahu bahwa benda ini sangat penting bagiku? Saudaraku, tolong tunggu. Belum berjalan terlalu jauh, Hanli mendengar suara dari belakangnya, menghampirinya dengan tergesa-gesa. Hanli sedikit terkejut. Mungkinkah mereka meneriakinya? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh. Ia melihat seseorang yang tidak jauh darinya, berlari ke arahnya dengan dahi yang basah oleh keringat sambil memanggilnya. Tanpa diduga, pemuda berwajah bulat itulah yang hampir saja membawa malapetaka bagi dirinya sendiri. Hanli berkedip beberapa kali lalu berhenti. Ia penasaran ingin tahu apa urusan si badut ini dengannya hingga mengejarnya di saat-saat terakhir. Kakak, akhirnya aku berhasil menyusulmu, kata pemuda yang mengejarnya sambil terengah-engah. Apakah saudara ini sedang memerlukan sesuatu? Ucap Hanli menatapnya dengan ragu. Ini untukmu. Ini bisa dianggap sebagai ucapan terima kasih atas bantuan kakak untuk keluar dari situasi yang sulit sebelumnya, ucap pemuda itu. Tanpa berkata apa-apa lagi, pemuda itu menyerahkan sebuah buku kecil kepada Hanli. Kemudian dia dengan malu-malu berlari kembali. Hanli sedikit terkejut, tetapi dia langsung tersenyum. Ada orang yang begitu sederhana dan jujur di antara para kultivator. Ini benar-benar tidak terduga. Dia tidak mengejarnya dan malah melihat buku di tangannya. Catatan Kingsi, itu adalah judul buku tersebut.
Buku itu tampaknya bukan benda ajaib. Hanli membaca beberapa halaman dengan penuh minat. Tampaknya itu adalah jurnal seorang kultivator senior, Master Tao Gengsi dari negara bagian Yue yang tidak suka berkultivasi tetapi malah senang bepergian ke berbagai tempat. Buku itu berisi legenda-legenda yang bersifat kiasan dan semacamnya dengan catatan-catatan yang terperinci. Ada juga beberapa halaman dengan gambar-gambar yang relevan, jelas, dan tampak nyata. Meskipun Hanli hanya membacanya beberapa halaman, ia cukup tertarik dengan buku itu dan menaruh buku itu ke dalam dadanya. Setelah itu, Hanli tidak menemukan masalah apapun. Ia merasa sedikit bosan dan kembali ke kediamannya. Di dalam kamarnya, Hanli berbaring di tempat tidurnya dan membaca catatan Gengsi. Dari isi buku tersebut, beberapa merupakan pengalaman pribadi Master Gengsi dan yang lainnya hanya gosip. Namun, tidak ada satupun dari isinya yang aneh. Jarang terdengar hal-hal yang aneh dan rahasia yang tidak akan pernah diceritakan oleh klan kultivator kepada orang lain. Dan tidak diketahui bagaimana Master Gengsi mengetahuinya. Hanli membacanya dengan penuh minat. Akan tetapi, ketika dia mencapai halaman terakhir dari buklet itu, terdapat gambar 7 medali perintah yang berbeda. Di bagian paling bawah gambar tersebut terdapat beberapa baris kata. Kitab Kenaikan Abadi yang dibuat oleh 7 sekte kultivator agung dari negara bagian Yue. Dan itu adalah semacam penghargaan yang diberikan kepada setiap sekte kultivator karena telah mencapai prestasi luar biasa dalam sekte kultivator. Selama seseorang memegang medali perintah sekte kultivator, mereka akan menerima perlakuan yang sama seperti pemenang terakhir dari Majelis Kenaikan Abadi. Medali itu akan memberikan kualifikasi untuk menjadi murid pelataran dalam menerima pil pembentukan fondasi. Akan tetapi, benda itu selalu diwariskan dalam sekte tersebut. Kultivator biasa tidak akan memiliki kesempatan untuk melihatnya. Akibatnya, penggambaran ini hanya berdasarkan penampilan mereka dari rumor. Pada akhirnya, Master Gengsi menggunakan huruf yang agak lebih kecil untuk menulis kata-kata ini. Surat perintah ini dapat diperjualbelikan di antara klan kultivator. Zaman ketika surat perintah pertama kali dikeluarkan sudah lama sekali. Akibatnya, klan kultivator yang mengeluarkan surat perintah mengakui surat perintah, tetapi tidak mengakui orang-orangnya. Selama seseorang memegang surat perintah, mereka akan melangkah menuju surga. Dapat dikatakan bahwa ini adalah pembanggangan kultivator tingkat rendah terhadap tatanan alam. Setelah Hanli selesai membaca penjelasan di bawah ini, ia melihat lagi ketujuh ilustrasi itu dan merasa lidahnya kering, jantungnya berdebar kencang. Awalnya ketika Hanli mendengar kata-kata pertemuan kenaikan abadi yang agung, dia samar-samar mengaitkannya dengan medali perintah aneh milik kurcaci itu. Di satu sisi, medali perintah itu terukir 2 kata, kenaikan abadi. Hal ini membuat Hanli merasa seolah-olah kedua hal ini memiliki kesamaan. Setelah dia mendengar yang lain berbicara tentang pertemuan kenaikan abadi yang agung secara terperinci, tidak ada kata-kata yang berhubungan dengan kitab kenaikan abadi. Dia percaya ini tidak lebih dari sekedar kebetulan dan menyimpannya di dalam benaknya. Namun, dia tidak menyangka buklet yang diterimanya secara tidak terduga memiliki asal-usul dan kegunaan sebenarnya dari objek tersebut. Selain itu, fungsi dari kitab kenaikan abadi ternyata sehebat ini. Hanli semakin bersemangat, buru-buru mengeluarkan medali perintah berwarna hitam. Setelah membandingkannya sebentar dengan ilustrasi, ia mendapati medali itu sangat mirip dengan desainnya. Lembah Mapel Kuning. Surat perintah kenaikan abadi ini dikeluarkan oleh Lembah Mapel Kuning. Hanli bergumam pada dirinya sendiri sambil membelai medali perintah di tangannya. Namun bagaimana benda berharga ini bisa sampai ke tangan seorang kultivator rendahan seperti biksu cahaya emas? Hanli berpikir ragu setelah menenangkan diri. Faktanya, kurcaci itu benar-benar pemilik sebelumnya dari medali perintah itu. Ternyata di pegunungan Qinnya yang terkenal dan menonjol, selain klannya, ada juga klan lain yang setara yang tinggal di sana, yaitu klan Qin. Karena kedua klan itu memiliki banyak hubungan pernikahan,
mereka cukup akur. Kitab kenaikan abadi ini merupakan benda yang diwariskan dari para leluhur klan Qin. Akan tetapi, mereka tidak menggunakannya karena klan Qin tidak dapat lagi menemukan seorang kultivator jenius yang layak mendapatkannya. Itulah sebabnya mereka lebih suka mewariskannya dan tidak mau menyia-nyiakan harta ini tanpa alasan. Namun, setelah beberapa generasi, karena jumlah laki-laki klan Yin semakin sedikit, jumlah mereka pun menurun. Sebaliknya, klan Ye justru semakin makmur dan berkembang. Mereka sangat memengaruhi dunia kultivasi, sehingga semua orang tahu bahwa Gunung Qinye adalah tempat tinggal klan Ye, sementara klan Qin mulai dilupakan. Selama generasi biksu cahaya emas, dia sebenarnya adalah satu-satunya lelaki yang tersisa dari klan Qin, dan bakatnya aneh dan kurang. Pada dasarnya, dia tidak mungkin mencapai pembentukan fondasi. Karena bakatnya, perbedaan kekuatan yang besar antara kedua klan, dan fakta bahwa hubungan mereka sebagai mertua adalah masalah yang sudah lama berakhir, klan Ye memutuskan untuk memperoleh beberapa harta karun klan Qin. Selain itu, kitab kenaikan abadi adalah harta karun yang paling ingin mereka miliki. Meskipun bakat kultivasi biksu cahaya emas kurang, kemampuannya membaca bahasa tubuh sebenarnya cukup bagus. Dengan fakta bahwa dia juga pengecut seperti yang direncanakan klan Ye, kurcaci itu setelah mendengar kabar ini sebelumnya telah melarikan diri, mengambil jimat pedang kecil dan kitab kenaikan abadi. Adapun harta karun lainnya, karena disegel, biksu cahaya emas tidak dapat memperolehnya dalam waktu singkat dan terpaksa meninggalkannya dengan enggan, menyimpannya untuk klan Ye. Akibatnya, biksu cahaya emas telah melarikan diri selama lebih dari 10 tahun dan hidup menyendiri di beberapa kuil Tau jauh di dalam hutan belantara. Dia mengandalkan kekuatan sihirnya yang dangkal untuk menjarah minuman dan makanan dan menjadi bebas dan tak terkekang. Setelah beberapa waktu, dia berpikir untuk menggunakan kitab kenaikan abadi, tetapi gagasan itu perlahan-lahan melemah. Dia sampai pada kesimpulan bahwa bahkan jika dia meminum pil pembentukan fondasi, dia tidak akan dapat mencapai pembentukan fondasi. Karena itu masalahnya, tidak perlu pergi ke sekte kultivator besar sebagai murid tingkat rendah dan menderita kesulitan. Seperti itulah, setelah penyerangan terhadap sekte 7 misteri, Han Li dengan mudah memperoleh kitab kenaikan abadi. Han Li sama sekali tidak tahu tentang situasi klan Qin. Namun, hal ini tidak menghalangi suasana hatinya yang gembira. Sambil berjalan dengan gembira di sekitar ruangan, dia terus-menerus mengulak-ngalik kitab kenaikan abadi di tangannya. Selain itu, semakin dia melihat medali perintah ini, seolah semakin enak dipandang. Setelah menghabiskan waktu untuk membakar sebatang dupa, Han Li menenangkan kegembiraan di hatinya. Ia mulai memikirkan rencananya untuk masa depan dan kemungkinan untuk pergi ke lembah Mapel Kuning untuk secara resmi menjadi murid dari seorang guru. Setelah semalaman, Han Li tidak bisa tidur nyenyak. Pertemuan kecil selatan akhirnya berakhir. Sejak pagi hari kedua, banyak kultivator sudah mulai meninggalkan lembah. Orang-orang di dalam lembah sudah berkurang hingga kurang dari setengahnya. Pada siang hari, ada beberapa ahli senior yang sedikit lebih tua yang muncul di alun-alun. Setelah mereka mengucapkan beberapa kata pujian yang menyemangati, mereka mengumumkan penutupan resmi pertemuan selatan besar. Master King Yan itu juga salah satu dari para ahli itu. Tiba-tiba, dalam kelompok 3 atau 4, para kultivator yang tersisa terbang ke langit dan melayang di sana. Pada saat ini, pendeta Tao Qingwen dan yang lainnya pergi mencari Han Li, mengundangnya untuk melakukan perjalanan bersama mereka sekali lagi. Setelah hening sejenak, Han Li menolak undangan mereka, membuat Wu Jiuzi dan Mu bersaudara sangat marah. Bahkan raut wajah pendeta Tao Qingwen agak tidak sedap dipandang. Karena saudara Han tidak mau ikut dengan kami, Qingwen tidak akan memaksamu. Saudara, jaga dirimu baik-baik selama perjalananmu. Setelah Qingwen menghela nafas, dia mengatakan ini dengan nada menyesal. Dia lalu menepuk bahu Han Li dan meninggalkan lembah bersama yang lainnya.
Hanli tidak menyadari bahwa saat pendeta Tak Wing Wen menepuk bahu Hanli, sedikit bubuk halus dan tak berwarna dan tak berbentuk keluar dari manset Qin Wen dan tersebar di pakaian Hanli. Selain itu, area yang ditaburi debu agak aneh, tetapi tidak terlihat apa-apa. Ketika Wu Jiuzi dan rombongan meninggalkan kabut tebal lembah, pendeta Tak Wing Wen telah tertinggal di belakang mereka, dan pada waktu yang tidak diketahui memanfaatkan kecerobohan beberapa orang sambil memperlihatkan penampilan yang menyeramkan. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan mengirimkan aliran api ke langit. Aliran api itu kemudian menghilang ke semak-semak di samping. Wajahnya kemudian kembali ke penampilan normalnya yang tegas dan sopan, seolah-olah tindakan dari beberapa saat yang lalu tidak terjadi. Hanli tidak sepenuhnya mengerti apa yang baru saja dilakukan pendeta Tak Wing Wen, tetapi karena kebiasaannya yang selalu berhati-hati, dia tidak segera pergi dari lembah selatan besar, tetapi malah menunggu malam di dalam lembah. Singkat cerita, ketika hari masih pagi dengan embun yang bersinar terang, dia diam-diam menyelinap pergi dari lembah dengan cara yang bahkan tidak dapat dilihat oleh para dewa dan hantu. Setelah meninggalkan lembah selatan besar, Hanli mengidentifikasi arahnya. Ia menggunakan teknik terbang kekaisaran dan mengetukkan kakinya pelan ke tanah, mendorongnya sekitar 10 meter jauhnya. Tak berselang lama, pakaiannya berkibar dan mulai menjauh ke kejauhan. Tidak lama setelah dia meninggalkan lembah, dua orang bergegas menghampiri. Di depan mereka ada bola cahaya hijau seukuran ibu jari yang menuntun jalan mereka. Setelah mereka berbalik ke tempat Hanli berada beberapa saat yang lalu, mereka mengikuti arah yang dituju Hanli. Kedua orang itu mengikuti dengan tepat arah cahaya hijau itu. Hanli tidak berhenti dalam perjalanannya, bahkan tidak beristirahat setelah menempuh perjalanan lebih dari 100 li. Ketika dia tiba di sebuah bukit kecil, dia berhenti untuk duduk dan memakan beberapa hal, memulihkan tubuhnya yang kelelahan dan juga kekuatan sihirnya. Hanli tidak tahu bahwa tindakannya yang tidak mengikuti norma umum telah menyebabkan dua orang yang mengejarnya terus mengumpat tanpa henti. Ini tidak mengejutkan. Mereka telah memulai pengejaran mereka sebelum fajar menyingsing. Jika mereka tidak menandai tubuh Hanli, mereka mungkin akan kehilangan jejaknya. Namun, rencana awal mereka untuk memasang perangkap di depannya dan menyergapnya telah gagal. Yang membuat keduanya semakin marah adalah lompatan dan langkah Hanli yang melintasi lebih dari 100 li, menyebabkan keduanya hanya menelan debu. Mereka sangat lelah hingga seolah ingin terjatuh. Bagaimanapun, keduanya telah menjadi kultivator sejak lama dan biasa hidup seperti pangeran. Harus bergantung pada kaki mereka untuk menempuh jarak yang jauh. Keduanya sudah lama tidak mengalami hal semacam ini. Tidak diketahui berapa lama waktu telah berlalu sejak Hanli duduk bersila di dalam cekungan bukit dan memejamkan mata tak bergerak. Tampaknya ia memasuki keadaan tanpa pamrih. Selain suara hewan liar di bukit sekitarnya, ia tidak mendengar suara lain. Pada saat inilah di suatu tempat, tanah pecah dan memancarkan beberapa puluh aliran cahaya putih langsung ke arah Hanli. Hanli yang tadinya tidak bergerak tiba-tiba membuka matanya dan melihat cahaya dingin. Tubuhnya tiba-tiba melayang ke udara tanpa alasan, dan ia mendarat dengan ringan dengan kedua kakinya di ruang terbuka di samping. Cahaya putih itu tentu saja tidak mengenai sasarannya. Identitas sebenarnya dari cahaya putih berkilau dan setengah transparan yang mencoba menyerang Hanli selama meditasi adalah lebih dari 10 tusukan es yang sangat tajam. Ketika Hanli melihat ini, ekspresinya menjadi muram. Dia mengulurkan tangan kanannya dan mengulurkan kelima jarinya. Setelah suara ledakan, 5 bola api kecil muncul di ujung jarinya. Bola api ini dibandingkan dengan bola api teknik bola api biasa lebih kecil dari setengahnya. Yang terhormat, kalian harus mencicipi bola api orang ini, ucap Hanli berteriak kagum sambil menatap tempat asal penusuk es itu. Kemudian dia sedikit menekuk jari-jarinya dan tiba-tiba menembakkannya. Kelima bola api itu terbang keluar dalam satu garis.
Begitu bola api itu hampir menyentuh tanah, sosok pria berpakaian kuning tiba-tiba muncul. Kemudian pria itu melintas, dan sosoknya muncul di tempat lain. Dia berhasil menghindari serangan bola api itu. Area kecil tempat bola api Hanli meledak meninggalkan beberapa lubang besar yang mengeluarkan udara panas yang menyengat. Beberapa tempat memperlihatkan tanda-tanda mencair akibat suhu tinggi, menyebabkan pria yang berhasil lolos dari kematian itu berkeringat dingin. Pada saat ini, Hanli tidak memperhatikan lubang-lubang itu, tetapi malah menatap tajam ke arah pria berpakaian kuning yang melompat keluar. Dia adalah seorang pria ramping berusia 30 tahun dengan wajah licik. "Mengapa kau menyergapku?" ucap Hanli bertanya dengan dingin. Ketika lelaki berpakaian kuning itu mendengar ini, dia memutar matanya. Dia tertawa sinis beberapa kali dan berkata, "Kau akan tahu di kehidupanmu selanjutnya." Tak lama kemudian, dia tiba-tiba berteriak dengan suara dingin, "Pergilah!" Hanli terkejut. Tepat saat dia hendak bergerak, dia mendengar dua suara tanah retak di bawahnya. Kemudian dua tangan besar yang berkilau dengan cahaya kuning muncul dari tanah seperti kilat dan mencengkram kaki Hanli dengan kuat. Seolah-olah dia langsung diikat dengan rantai baja, menyebabkan Hanli tidak dapat bergerak satu langkah pun. "Bocah, kematianmu sudah pasti. Kakimu tidak bisa bergerak. Mari kita lihat bagaimana kau akan menghindari teknik esku." Pria berpakaian kuning itu berkata dengan bangga sambil tersenyum jahat. Dia mengangkat kedua tangannya ke arah Hanli dan mulai bergumam pada dirinya sendiri. Akibatnya, udara dingin yang mengancam di depan tangannya secara bertahap mengembun menjadi kristal putih dan akhirnya berbentuk penusuk es yang tajam. Raut wajah Hanli berubah drastis. Tangannya menekan pinggangnya. Bunyi lonceng kecil berdenting dan cahaya dingin bersinar. Dia mengeluarkan pedang panjang yang berkilau dan tanpa ragu dia menebasnya. Benturan pun terjadi dan seolah-olah pedang itu telah menghantam batu dan mengeluarkan percikan api. Selain itu, tangan besar berwarna kuning itu tidak terluka. Hanli terkejut dan marah. Ketika dia berpikir untuk mencoba lagi, pria berpakaian kuning di seberangnya tertawa terbahak-bahak. "Matilah kau, bocah nakal." Hanli terkejut dan dia segera mengangkat kepalanya. Dia melihat 20 penusuk es tajam melesat dengan ganas ke seluruh tubuhnya tanpa memberinya cara untuk menghindar. Ketika Hanli melihat ini, ekspresinya menjadi sangat serius. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menggigit giginya. Tanpa bergerak, anehnya tubuhnya berputar ke kiri dan ke kanan. Sebagian besar tusukan es secara tak terduga dihindari oleh gerakannya. Hanya bahu kanan dan kaki kirinya yang tidak mampu menghindar dan tertusuk tusukan es. Dalam sekejap, darah mengalir dari luka-lukanya dan merembes melalui pakaiannya. Hanli membuang pedang panjang di tangannya. Dengan 10 jarinya, ia menutup pembuluh darah di dekat lukanya dengan segera, mencoba menghentikan pendarahannya. Kemudian, pria berpakaian kuning yang tadinya puas diri itu membuka lebar matanya, tidak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Ekspresi Hanli menjadi gelap. Dia menggunakan kekuatan di kedua betisnya dan tiba-tiba memutarnya seolah-olah tidak memiliki tulang. Setelah suara-suara letupan dari kedua kakinya, dia tiba-tiba mengecilkan tubuhnya seolah menjadi bola, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba terbang ke atas. Kedua kakinya seperti ikan yang licin dan terlepas dari genggaman kaku kedua tangan besar itu. Dia kemudian melesat ke udara dan mendarat lebih dari 30 meter jauhnya, menatap dingin ke arah tangan besar itu. Tidak mungkin, bagaimana kakinya bisa terlepas dari genggaman teknik kekuatan luar biasa milikku. Dari tanah di bawah tangan itu berbicara suara yang teredam, marah, dan khawatir. Lalu kedua tangan itu tiba-tiba muncul dari tanah, memperlihatkan siluet kekar yang diselimuti cahaya kuning terang. Pria besar yang baru saja muncul dari tanah dan pria berpakaian kuning mulai mengejar Hanli. Saat mereka mengejarnya, mereka takut Hanli akan lari lebih jauh lagi.
Setelah memulihkan sedikit kekuatan sihir, mereka segera berkumpul dan merencanakan serangan berikutnya. Pada saat ini, Hanli merasakan sedikit yang membakar di pahanya yang terluka. Tampaknya gerakannya beberapa saat yang lalu telah memperburuk cederanya. Namun, sekarang bukan saatnya untuk memikirkan masalah itu. Pria besar yang telah menyembunyikan dirinya di dalam tanah beberapa saat yang lalu mengeluarkan pedang panjang yang ditutupi oleh Ki Hitam dan dengan ganas menyerang Hanli. Ketika Hanli melihat sosok lawan-lawannya, ia mengamati bahwa meskipun mereka cukup cepat, tapi gerakan mereka kaku. Jelas orang-orang ini hanya mengandalkan dukungan teknik sihir. Hatinya tak kuasa menahan sedikit rasa rileks. Harus diketahui bahwa gerakan Hanli yang aneh dan cepat akan mencegah mereka mengejarnya. Dengan pikiran itu, Hanli tidak lagi memperhatikan pria besar yang sombong itu dan mengalihkan perhatiannya ke pria berpakaian kuning karena pria itu telah mengeluarkan labu hijau tua. Dia mengarahkan mulut labu itu ke arah Hanli, tampaknya ingin mengeluarkan teknik sihir. Menurutmu, kemana kau melihat? Mati saja. Pria besar itu menyerang Hanli dengan cahaya kuning yang sangat terang di sekujur tubuhnya. Dia mengangkat pedang panjang iblisnya dan menebasnya ke arah Hanli. Hanli mendengus, tubuhnya berkelebat, muncul di luar jangkauan pedang itu. Kau tertipu, bocah. Lelaki besar itu tertawa terbahak-bahak. Cahaya hitam dari pedang panjang di tangannya menyala dan berubah menjadi tali hitam panjang. Seperti ular panjang, tali itu mengikuti dan melilit Hanli, tidak menguncinya atau melepaskannya. Hanli terkejut dan tubuhnya tiba-tiba menjadi aneh dan tidak jelas. Sesaat dia berada di sebelah kiri, lalu kanan, lalu depan, lalu belakang. Seolah-olah ada beberapa Hanli yang mengelilingi pria besar itu. Ketika lelaki besar itu melihat ini, dia menjadi sangat terintimidasi. Namun, dia segera melindungi tubuhnya dengan teknik pelindung bumi dan tidak lagi memperhatikan bayangan Hanli. Sebaliknya, dia buru-buru menggerakkan tali hitamnya yang lentur dan berusaha sekuat tenaga untuk mengejar tubuh asli Hanli. Ketika Hanli melesat melewati sisi pria besar itu, pada saat itu, dia dengan ganas menembakkan bola api ke pria besar itu dengan kedua tangannya di sekelilingnya. Saat bola api itu mengenai tubuhnya, cahaya kuning itu bergetar sejenak. Sayangnya, cahaya itu segera pulih. Bagaimana mungkin teknik bola api yang lemah ini bisa menembus teknik pertahanan paman ini? Wajah lelaki besar itu tampak puas dan gerakan tangannya menjadi semakin cepat. Gerakan tali hitam itu tidak mengendur sedikit pun. Hanli merasa agak cemas. Meskipun tali hitam milik pria besar itu agak lebih lambat darinya, dia tidak mampu mengatasinya. Dia tidak berani memperlambat gerakan tubuhnya. Kalau tidak, dia pasti akan tertangkap. Meskipun dia tidak tahu jenis alat sihir apa tali hitam itu cukup merepotkan. Namun, dia tidak berani membiarkannya melilitnya dengan ceroboh. Dia melirik ke arah pria berpakaian kuning itu dan melihat ekspresinya serius. Labu ajaib di tangannya mulai mengeluarkan cahaya biru yang penuh rahasia. Dan tidak diketahui apa yang akan muncul dari dalamnya. Ini tidak akan berhasil. Jika terus seperti ini, aku tidak akan bisa bertahan hidup. Jika aku tidak berani mengambil resiko, aku akan mati. Hanli berpikir dalam hati setelah melihat keadaan yang menyedihkan ini. Setelah itu, Hanli bergegas mengambil jimat pelindung yang diterimanya dari biksu cahaya emas. Jimat pelindung ini adalah sejenis teknik jimat. Mantranya telah lama diperoleh dari biksu Buddha Kusang. Sekarang dia akhirnya menggunakannya. Hanli melantunkan syair mantra dengan lembut. Karena dia sedang bergerak, kedengarannya agak ambigu. Namun, huruf emas pada jimat itu mulai bersinar terang. Ketika huruf emas itu bersinar terang sepenuhnya, Hanli tiba-tiba menampar jimat itu ke tubuhnya. Cahaya keemasan tiba-tiba muncul dan menutupi tubuhnya dengan penghalang emas. Namun, tubuhnya tiba-tiba menjadi lebih lambat, dan rantai hitam itu menyusulnya dan melilitnya. Penggunaan jimat pelindung menyebabkan gerakan seseorang melambat. Hanli telah mengujinya
dan sangat menyadari hal ini. Meskipun tali hitam itu melilitnya beberapa kali, ketika terhalang oleh cahaya keemasan, dia tidak panik. Dia tahu bahwa pertaruhannya benar, karena penghalang emas melindunginya dari serangan alat sihir itu. Ketika lelaki besar itu melihat ini, dia mengeluarkan suara gemuruh rendah. Dia menyerang ke depan dengan langkah besar, dengan cahaya kuning menyilaukan di tinjunya. Tinjunya tampak didukung oleh teknik kultivasi yang tidak diketahui. Setelah belajar dari pelajaran terakhir, Hanli tidak membiarkan pria besar itu mendekat. Dia tiba-tiba berjongkok dan menekan kedua tangannya ke tanah. Kemudian dia mengucapkan mantra dan tiba-tiba menyebabkan tangannya diselimuti oleh cahaya kuning. Ketika lelaki besar itu melihat ini, dia sedikit terkejut dan buru-buru berhenti. Namun sudah terlambat. Tanah di bawahnya benar-benar berubah menjadi pasir risap yang lembut, menyebabkan kakinya terbenam dalam hingga ke pahanya, membuatnya seketika itu menjadi gugup. Cepat serang, sebuah suara tajam memasuki telinga Hanli. Hati Hanli mendegang saat dia melihat ke arah pria berpakaian kuning itu. Hanya dengan sekali tatapan, Hanli melihat 7 hingga 8 bola hitam seukuran kepalan tangan muncul dari mulut labu hitam dan menyapu ke arahnya. Wajah Hanli menjadi sangat tidak sedap dipandang, dan cahaya kuning di tangannya menyebar. Dia kemudian mengeluarkan sebuah kotak kayu dari dadanya. Pada saat ini, beberapa bola sudah berada di depannya dan menghantam penghalang Hanli dengan ganas. Penghalang itu terus-menerus berubah bentuk, seolah-olah bisa pecah kapan saja. Hanli tidak menyadari krisis ini dan duduk bersila, meletakkan kotak kayu di lututnya. Dia kemudian membacakan mantra. Serangan bola-bola itu sangat ganas dan tidak berhenti menyerang penghalang emas itu bahkan untuk sesaat, menyebabkan cahaya emas itu perlahan meredup. Tampaknya penghalang itu akan hancur dan kemudian akan segera datang. Pada saat ini, Hanli berteriak dengan keras, "Bangun!" Dengan perintah ini, cahaya abu-abu sepanjang sekitar 3 meter melesat keluar dari dalam kotak kayu. Sinar cahaya ini menyerupai naga banjir yang muncul dari air. Ia terbang beberapa kali ke segala arah dan memotong semua bola menjadi 2, satu demi satu, mengubahnya menjadi abu. Jimat harta karun, pria berpakaian kuning itu berteriak keras seolah-olah dia telah melihat hantu. Ketika Hanli mendengar ini, hatinya tergerak. Namun, dia tidak memikirkannya lebih jauh karena pria besar itu telah lolos dari jebakan. Namun setelah melihat cahaya pedang abu-abu Hanli, kulitnya menjadi pucat pasi. Dia tidak hanya tidak berpikir untuk bergegas menuju Hanli, tetapi dia juga berbalik dan melarikan diri dengan liar. Saat ini, Hanli sudah bertekad untuk membunuh. Bagaimana mungkin dia membiarkan orang-orang ini pergi? Dia menuju ke orang besar itu, dan cahaya pedang segera mengejar dengan ganas, serta muncul di belakang tubuh pria besar itu. Cahaya itu melingkari leher pria besar itu, dan tengkoraknya jatuh ke tanah dengan mudah, seolah-olah cahaya kuning yang melindungi tubuhnya tidak ada dan tidak mempengaruhinya sedikit pun. Ketika lelaki berpakaian kuning itu melihat ini, dia benar-benar tidak berani tinggal di sana walau untuk sementara waktu. Dia mengeluarkan jimat dan menempelkannya ke tubuhnya, menyebabkan dia menyemburkan sepasang sayap kuning besar. Dia mengepaknya dengan ringan dan terbang tinggi, terbang ke tempat yang jauh dan berniat pergi. Hanli kemudian memberhentikan cahaya pedang itu untuk mengejar, mengikuti dari dekat di belakang pria berpakaian kuning itu. Pria berpakaian kuning itu terbang lebih cepat, dan cahaya abu-abu itu tidak dapat menyusulnya untuk sementara waktu. Hanli merasa sedikit cemas dan hatinya menjadi galak. Ia kemudian menggunakan semua kekuatan sihir yang dimilikinya tanpa ragu. Seolah-olah garis abu-abu itu langsung meminum tonik dan tiba-tiba melaju sangat kencang, menembus dada pria berpakaian kuning itu dan benar-benar membawa kedamaian ke dalam hati Hanli. Pria berpakaian kuning itu menjerit dan jatuh dari udara. Dia berlari ke arah pria itu, berharap dapat menangkapnya hidup-hidup dan mencari tahu atas apa yang ia lakukan. Sayangnya,
Saat Hanli tiba di lokasi pria itu, pria berpakaian kuning itu sudah mati. Dia langsung jatuh dan mati. Karena tidak ada mulut yang hidup, dia hanya bisa memeriksa kedua mayat itu dan melihat apakah dia bisa menemukan petunjuk yang berguna. Setelah Hanli dengan kasar menjarah semua barang di tubuh kedua pria itu, dia tidak menemukan barang yang relevan. Meski begitu, kabar baiknya dia menjadi kaya. Kedua pria ini sebenarnya memiliki 50 batu roh tingkat rendah, serta beberapa jimat dan alat sihir. Hanli tidak dapat memahami serangan mereka, dan agak bingung dengan hal tersebut. Dia juga tidak tahu apakah kedua orang ini ada hubungannya dengan para kultivator bebas yang hilang. Namun dia tidak berani tinggal di sini terlalu lama. Setelah mengonsumsi beberapa pil obat, dia melanjutkan perjalanannya.